Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini memperkenalkan kelompok 2 yang akan menjelaskan pajak menurut Islam. Anggota kelompoknya tuh Salsabila Kalisa Azahra, Muhammad Nazrin Haidar, Muhammad Hafiz Hanif Nadi, Herwin Nur Cahya, Miftahul Izi Sulistyo, Salzadilla Safa Alisyah, sama saya Sultan Ali Pasha. Next. Pendahuluan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terulang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Islam, dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan sebagai nama dan sebutan di mana masing-masing punya pengertian sendiri-sendiri. Menurut Imam Al-Ghazali, pajak tokoh apa yang diwajibkan oleh penguasa pemerintah Muslim. Kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi atau kebutuhan masyarakat dan negara secara umum ketika tidak ada kas di dalam Baitul Mal. Dalam sejarah agama Islam, pajak hanya diperuntukkan bagi mereka kaum non-muslim demi keamanan dan kenyamanan mereka yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Dalam sistem kapitalis atau non-Islam, karakteristik pajak menurut syariah yaitu A. Pajak atau daribah bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika di Baitul Mal tidak ada harta atau kurang. Ketika Baitul Mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Hukum pajak dalam Islam. Ibrahim Moshen merujuk pendapat mayoritas ulama bahwa zakat dan pajak di dalam agama Islam adalah wajib guna menghimpun dana yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Lanjut. Fungsi pajak. 1. Fungsi anggaran, fungsi redistribusi pendapatan, fungsi mengatur, fungsi stabilitas. Selanjutnya pendapat para ulama, yaitu ada dua yang memperbolehkan dan yang melarang. Yang pertama yaitu Imam Ghazali, kemudian Rashid Ridho, dan Ibnu Yusuf Al-Qardawi. Kemudian ulama-ulama yang melarang diantaranya ialah Muhammad Nasruddin Al-Albani. Kemudian ada Abu Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Selanjutnya ada Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Next.
Dalil para ulama yang pro, sesungguhnya pada harta ada kewajiban atau hak untuk dikeluarkan selain zakat. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kontrak Inna sohibul maksi finnar, sesungguhnya pelaku atau pemungut pajak di azab neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Alasan dan pendapat yang tidak setuju. A. Bahwa hak tanggungan satu-satunya terhadap harta adalah zakat. Setelah membayar zakat, maka bebaslah tanggungannya. Karena itu tidak boleh bagi penguasa untuk mengenakan atau membebankan tanggungan yang selain zakat seperti pajak dan lain-lain. Pendapat yang setuju. A. Pajak bukan pemerasan. B. Pajak kembali untuk rakyat. C. Ada kewajiban selain zakat. D. Halal dilakukan tapi ada batasannya. Tidak untuk dikorupsi. Tarjih dari kita nih setuju. Kami mengikuti pendapat yang menghalalkan pajak. Karena tanpa pajak suatu negara tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Dan dengan pajak kita juga akan memanfaatkan kepentingan itu. Kesimpulan dari kami, terdapat 3 pandangan mengenai hukum pajak, yakni mengharamkan, menghalalkan, dan pertengahan. Pendapat yang mengharamkan pajak bertumpu pada surat An-Nisa ayat 29 dan hadis Nabi yang berbunyi tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. Dikuatkan oleh hadis Nabi yang berbunyi sesungguhnya pelaku atau pemungut pajak diazab neraka. Pendapat yang kedua adalah berpendapat bahwasanya pajak di zaman sekarang tidaklah sama dengan yang ada pada zaman dahulu, sebab dasar pemungutannya ialah untuk kebutuhan rakyat dan sifatnya pun disesuaikan dengan kemampuan. Adapun dengan pendapat ketiga menyatakan bahwa pajak tidak diharamkan sepenuhnya sebab tidak semua pajak merugikan dan menzalimi seorang. Syarat-syarat yang berlaku ialah dilakukan oleh pemerintah, tidak mencekik rakyat dan hanya digunakan untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Sama-sama.